Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ini gue dari foto point Malati Naringgul ya teman-teman. Naringgul mau ke arah Ciwidey terus Bandung ya. Sedikit ulasan dari video-video gua sebelumnya ya. Jadi lebih bagus sih kalian bisa bawa temen atau minimal berdua lah. Kalau enggak ya harus siap sedia tripod dan butuh ekstra kesabaran ya, terutama di street photo point Malati itu harus nunggu kosong gitu biar dapat footage-nya. Oke. Tapi di video kali ini gue gak bakalan bahas soal perjalanannya, karena kalian udah lihat di video gue sebelumnya. Di sini gue mau bahas soal pertanyaan. Ada yang DM, ada yang komentar juga. Bikin motor bore up awet, bikin motor bore up buat spek touring. Oke, agak panjang nih pembahasannya karena tergantung bengkel juga dan part yang kalian pakai. Cuma gini, gue bakalan infoin atau gue bakalan sharing apa aja yang gue alamin ya. Yang pertama, perlu nggak ganti ECU? ECU itu bukan soal kebutuhan motor ya teman-teman, ternyata. Tapi ECU itu kebutuhan pengendara. Merasa bore up-annya nggak terlalu optimal gitu ya. Ya emang bener sih kalau pakai ECU standar ya, ritme pengapiannya mirip-mirip sama standar ya, grafiknya. Tapi yang jelas gua pakai ECU standar di motor bore up ini kurang lebih 2 tahunan lebih lah, hampir 3 tahun. Dan jauh lebih baik daripada gua pakai ECU aftermarket. Sebelumnya gua sempat juga bikin motor bore up yang ganti ECU aftermarket ya. Kenapa gua bilang demikian? Karena ECU aftermarket itu limit RPM kita yang atur, mekanik yang atur teman-teman. Dan pasti rata-rata pengen motornya agak teriak. Nah, motor teriak inilah yang efeknya kurang bagus buat di motor bore up ya. Mungkin semua motor juga sama lah, kalau terlalu teriak atau terlalu sering teriak ya sama aja, bikin durability-nya berkurang pasti dari si mesinnya. Nah, makanya gua pakai ECU standar karena supaya limitnya pasokan bahan bakar. Dan sebenarnya ECU standar cukup pinter kok. Dia bisa baca lagi dingin, lagi panas, AFR-nya udah pas apa belum. Dia bisa nyesuaiin semprotan bahan bakar dari si injektornya. Nah, yang paling penting sebenarnya penyesuaian injektornya. Kalian cek di dyno test, di situ biasanya ada AFR campuran bahan bakar sama udaranya udah pas apa belum ya AFR tuh. Itu jadi sebenarnya yang gue lakukan ini pakai ECU standar tapi ganti injektor. Gue pakai 160 CCM. Bukan berarti ketika kita bore up kayak NMAX gue nih, bore up jadi 183 cc, injektornya harus pakai yang 180 gitu. Enggak juga, karena indikator yang ada di injektor itu
ukuran atau takaran cc per menit kalau nggak salah, CCM kan. Jadi nggak juga, ini gue pakai 160 masih agak kebasahan juga kok, 160 CCM ya. Pakai 145, 140 dari TDR juga harusnya udah pas sih. Cuma gue main aman aja, dan kebenaran waktu itu di Yongjaya adanya yang ini ya, sekaligus buat ngamanin bikin setelan jadi agak basah gitu ya, jadi agak banyak pasokan bahan bakarnya dibanding udara. Jadi itu teman-teman, kalau soal blok mesin, boring, klep head gede gitu ya gak masalah. Yang penting motor kita bikin gak terlalu teriak. Nah, biasanya selain ECU, apalagi selain ECU biasanya CVT ya, part yang dikenal di permetikan ini dengan kirian, ini biasanya mayoritas dari orang-orang pengen bikin motornya ngegerung. Emang enak sih tarikannya, tapi ya itu, semakin sering mesin teriak, maka semakin bisa dibilang gak bagus lah buat mesin. Kerja sih mesinnya jadi berat teman-teman sebenarnya kalau mesin teriak itu. Jadi ya itu yang perlu kalian perhatiin ya. Jadi kayak gua pun saat ini ya biasa-biasa aja, pakai per 1500, pakai roller cuma turun 1 gram dari originalnya 13 gram, ini 12 gram ya, kayak gitu per sentri, pakai standar. Paling main di derajat puli ya, yang bikin jadi agak gerung, tapi ya itu bikin gua buat supaya enak juga nih ngadepin tikungan, tanjakan, gak terlalu berat juga pas kita lagi overtaking atau nyusul kendaraan lainnya. Ya jadi meminimalisir capeknya badan kita lah dalam hal mengemudi motor ini. So dua part itu, dua bagian itu sangat penting bikin awet motor bore up kalian. Terus yang paling sering ditanyain, pakai knalpot orisinil. Ini gue udah ya memang gonta-ganti ya gue, tapi lebih sering atau lebih banyak gue pakai knalpot orisinilnya. Minusnya lebih tidak melepas panas ya, gak ngelepas panas karena materialnya dari besi, terutama leherannya juga jadi cepet panas ya. Itu sih minusnya. Dan efeknya knalpot ini kan nempel sama mesin ya, walaupun ada jeda di packing knalpot, tapi ya mau nggak mau pasti berefek sih ke mesin panasnya knalpot ini gitu. Minusnya itu, tinggal disesuaikan aja sama penggunaan motor kalian. Jangan terlalu sering geber-geber, jangan dipaksa juga. Mungkin per 3 jam atau 2 jam kalian bisa istirahat. Tapi kalian bisa aman dari polisi, jadi gak ditilang. Nah, kalau pakai knalpot aftermarket, rata-rata materialnya stainless, ada yang titanium juga. Itu bagus buat ngelepas panas ya sebenarnya. Apa artinya nggak panas? Sama aja kok teman-teman, panas-panas juga, cuma ya gitu, panasnya masih bisa ditolerir karena langsung kebuang gitu panasnya kan, bahannya tidak mengikat panas sebenarnya, cepatlah melepas panasnya. Jadi itu perbandingan antara pakai
knalpot orisinil dan aftermarket gitu ya, standar racing atau mau yang racing sekalipun gitu. Jadi kebayang ya teman-teman ya, itu kunci utamanya sih itu. Cuma memang larinya gak optimal iya, tapi mau kemana sih, kita kan gak buat balap-balapan ya, tergantung peruntukannya. Gua ini 100% dipakai harian buat gua kerja. Si bapak nah, terus part yang lainnya gimana? Blok, sehar, klep, kruk as gitu ya, sah-sah aja. Yang penting pemasangannya presisi, pakai kunci torsi sesuai dengan panduannya, ngencengin-ngencenginnya ya, jangan sampai ada yang longgar atau kekencengan. Ya udah gitu-gitu aja sih kalau part permesinannya, karena gue yakin pabrikan aftermarket kayak BRT, TDR, UMA ya, dan yang lain-lain ya begitu. Mereka pasti memikirkan durability-nya juga. Ada yang belahannya forget, ada yang casting, ada yang delete. Apapun disesuaikan dengan peruntukannya aja teman-teman. Gue sih gak terlalu worry sama part-part aftermarket yang dijual di luar sana ya, kecuali yang terlalu murah banget gitu ya. Kalau terlalu murah banget sih ya itu perlu dipertanyakan juga ya. Terus apalagi ya, intinya ganti oli tiap 1000 km, pakai oli full sintetik, udah beres. Oh ya, kalau gue sih oli pakai motor manual ya. Ada yang pakai oli diesel mobil gitu kan, itu yang kental abis lah. Tapi kalau Matic biasanya pakai 5W40 SAE nya. Nah, gue pakai yang full sintetik untuk motor manual, itu SAE nya di 10W40. Jadi pas kondisi lagi dingin dia gak terlalu encer juga tuh, udah langsung kental sebenarnya. Makin rendah angka depannya kan makin encer tuh. Nah, tujuannya apa gua kasih yang agak kentalan dikit ya? Tujuannya ya biar penguapannya nggak terlalu banyak karena panas ya teman-teman. Nah, jadi efeknya mungkin jadi agak berat si performa motornya ya, si mesinnya. Cuma sejauh ini sih gue nggak merasakan hal itu, sama-sama aja perasaan, karena gue sebagai pengguna ya, bukan peneliti. Oke, kurang lebih gitu teman-teman. Yang pertama tadi ECU-nya standar aja cukup kok. Kalau mau motornya optimal ya oke, aftermarket, tapi settingannya jangan terlalu buat kebut-kebutan. Bilang aja sama mekaniknya buat touring harian yang sehari-hari selalu dipakai gitu, buat macet-macetan. Itu sih teman-teman. Yang kedua, CVT jangan dibikin terlalu ngegerung ya. Ngegerung gue juga suka sih, ini juga masih agak ngegerung sebenarnya, dan gue pengen bikin agak gerung lagi nih, 11 gram gitu kan. Sekarang 12 gram gue pakai rollernya. Cuma ya masih yang sewajarnya lah, gak perlu. Kalau buat harian nggak perlu pakai 2000 rpm roller 9 gram gitu ya. Ini karena orisinalnya NMAX dari 13 gram ya, paling kalian maksimal turun 2 gram deh. Boleh turun 3 gram dengan alasan berat badan lebih dari 100 misalkan, itu masih oke.
Tapi sahabat online gua sahabat online di Instagram sih, setelah gua kasih saran info yang mirip dengan di video ini, dia puas sih katanya pakai 11 gram ya, berat badan 100 kilo, dan sebelumnya dia pakai 9 gram, nggak enak, atasnya tuh drop banget gitu, enak bawahnya doang, itu pun gerung banget gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau bore up, stroke up tuh bebas, pede-pede aja. Gue udah 2 tahun lebih pakai sehari-hari, udah mau 3 tahun, masih aman-aman aja sih. Sekarang gua masih pakai ECU standar, knalpot standar, CVT standar modifan. Alhamdulillah. Oh iya, banyak juga yang tanya setting CO kalau NMAX ya. Gue gak tahu motor matic lain, dasar bocil. Kalau NMAX sih setting CO di mungkin range plus 4 sampai dengan plus 8 ya. Injektor gue pakai 160 ccm. Alhamdulillah pas sampai sekarang, enakin. Kalau cuaca dingin nggak masalah, cuaca lagi panas memang berasa banget sih panas mesin dari kaki. Waduh, tuh ada curug tuh, kelihatan nggak? Mantep ya. Gitu teman-teman. Jadi so far gak ada kendala, enakan. Cuaca panas dingin ya, walaupun pas lagi macet ya berasa tuh, kan kaki kita turun, itu berasa tuh panasnya mesin ya. Namanya juga motor bore up kan. Ada juga yang bilang top speed berapa, enggak, gua kagak cari top speed bro. Terakhir sih 125, masih belum mentok, tapi gua gak cari top speed. Dimana juga di Bandung yang mau cari top speed, ngeri. Pasupati jalanannya banyak sambungan gitu, ngeri gua. Mungkin gitu aja, sekilas sharing informasi dari gua soal gimana sih cara bikin motor bore up ini awet, dipakai harian, touring. Ya kuncinya kalian jangan mau bikin motor buat balap atau buat kebut-kebutan ya. Ini juga udah enak kok, enak banget. Nah ini kalau dipakein roller 11 gram lebih enak lagi nih tanjakan tadi. Cuma ya kalau perkotaan jadi agak kurang kepake jadinya. Oke, gitu aja daripada kesana kemari gua ngomong. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, makasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.